warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam wa faddalana bihi ala jami'il anam. Ashhadu an la ilaha illallah ar-rabbud dayyan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi wa rusulihi wa huwa khairul khitam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi atamma as-salati was-salam, amma ba'du. Yang kita muliakan, ketuakan Rapatan Adat Nagari Datuk, terima kasih kepada Datuk yang menjadi pengantar dan nenek mama yang hadir dalam kesempatan ini, para pemangku adat, alim ulama, cadik pandai bendo kandung. Mohon maaf kalau kadang ndak taimbon gala ketik ndak tasabuan namo. Mudah-mudahan imbauan kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah, melingkupi awak sadonyo dengan panggilan kemuliaan kita bersama tersebut. Mudah-mudahan awak dalam majlis kau mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Yang pertama mau minta maaf karena ya waktu tidak terlalu panjang yang bisa kita manfaatkan, tapi setidaknya wakatunan singkir kuat paguno kalah untuk berbincang-bincang atau bertukar fikiran. Kalau dapat ndak ambo saja dan mengecek beko, silakan. Kalau ada hal-hal nan perlu pula Muhammad Datuk sampaikan, baik kepada ambo secara pribadi maupun kepada ambo sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Mudah-mudahan awak bisa bersama-sama dalam memikul amanah tanggungjawab. Kalau dek mamak-mamak tentu ada anak kemenakan, tiba dek ulama ada umat dan harus dibina bersama-sama. Ketika suasana serupa itu bertagak galau, tentu ada amanah dan jabatan dan disandangkan. Jabatan dan disandangkan dan amanah yang tair yang dalam jabatan itu bukanlah beban dan ringan kalau direnung-renungkan. Entahkah menjadi penyelamat awak di akhirat awak sandang kini, entahkah membuat menyasa awak nanti di kemudian hari. Mangkok model itu takana diambil Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pernah datang ke beliau meminta agar disandangkan tugas. Ala tasta'miluni ya Rasulullah, tidakkah engkau pakai saya jadi petugasmu, jadi pejabatmu kalau dalam bahasa ini. Tapi yang membuat kita heran, terkejut jawaban Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar innaka dha'if. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah. Kalau kinilah kecil serupa itu dikeluarkan, mungkin orang menjadi tersinggung. Jarang orang kini nanamuh mengakui kelemahan, sadonya santia. Tetapi ketika Nabi mengecekkan, ya Abu Dzar innaka dha'if, wahai Abu Dzar,
sesungguhnya engkau adalah dhaif, orang yang lemah. Nabi di situ tentu memberikan nasihat bagaikan ayah kepada anaknya, Nabi kepada umatnya. Wa innaha amanah, kata Nabi, dan sesungguhnya lagi-lagi. Jadi kata Nabi kepada Abu Dzar, innaka dhaif, sesungguhnya engkau lemah. Wa innaha amanah, dan sesungguhnya dia adalah amanah. Jadi engkau minta kekuasaan, kewenangan yang engkau minta itu adalah amanah. Wa innaha khizyu wa nadamah yaumal qiyamah, atau wa innaha yaumal qiyamah khizyu wa nadamah, sesungguhnya kelak di hari kiamat kewenangan, kekuasaan, jabatan yang engkau minta itu menjadi kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil dengan haknya. Nah, ini yang ingin awak berbagi kalimat nan cie jeneng kedua tu. Wa addal ladzi alaihi fiha, ada dua kalimat. Yang pertama akhadha bihaqqiha, tu kecil Nabi, orang tu menerima, mengambil jabatan dan pangkat itu jo haknya. Ini rupanya menyandang pangkat dan jabatan itu adalah hak dan harus dipenuhi, menjadi kewajiban setiap orang yang menyandang. Kalau tidak dipenuhi hak jabatan itu berarti kanai oleh peringatan Nabi, akan menjadi khizyun, akan menjadi kehinaan, dan akan menjadi penyesalan bagi dia di hari kiamat. Ada beberapa orang bertanya kamu ke surau ketika nak berabuk jabatan. Kan tahu Mamak Datuk kalau berabuk jabatan tu cuma mau nak satu jadi tukang dukung mendukung. Tapi kami itu tiba dengan catatan hanya meminta nasihat dan tak boleh dipoto-foto. Nah, ketika meminta nasihat, ambo kecekkan iyo laiha awak meminta itu. Nyoba aku buya. Sebab setiap amanah pasti ada tugas dan tanggung jawab dan akan dipikul setelah di sana. Karena itu tidak boleh orang memajukan dirinya untuk menjangkau amanah itu kalau secara jujurnya tidak mencari dirinya pantas dan patut untuk memikul. Kalau tidak pantas dan tidak patut, apalagi tidak berhak sama sekali, berarti jabatan itu tidak akan menyelamatkan dia di akhirat kelak. Itu akan menjadi kehinaan dan akan menjadi penyesalan. Yang kedua, lain diambil jalan patut, lain diterima berdasarkan hak, tetapi lah disandang tidak ditunaikan tugas itu. Itu kalimat Nabi berikutnya, wa addal ladzi alaihi fiha, dan dia tunaikan apa yang menjadi beban tanggung jawabnya ketika amanah itu disandang. Pulanan dua itu nak berjalan tak, maka anan diperingatkan oleh Nabi, yaumal qiyamah khizyun wa nadam, di hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Nah, merenungkan nasihat Rasul dan suruh ikulah dan membuat awak setiap suasana sandang menyandang jabatan dan pangkat, kami menghimbau diri kami sendiri dan kita sadari
kana dan balik kalah baliknya pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Kalau rasul-rasul indak katalog, walaupun kadang di dalam adek memang waris datangnya kainyo menjaweknya, bak kerambi tumbuh di matung, rabah batang tagak tunggu, tapi nan diarok orang tungguanan rabah itu, tungguanan tagak kok dapat jadi tunggu ubi lagi. Tentu batuneh pun badaun hijau. Nah kalau jadi tunggu lapuk, akhirnya anak kemanakan nan kini dari hari ke hari dalam situasi yang sangat rumit. Di amanah nenek mamak kini dengan dahulu jauh berbeda, bebannya bertambah baring. Memang kok model itu dahulu kemanakan jauh batuk ketek saya mengerti mamaknya tak ketujuh. Mungkin dek angku datua masih bersuhu mungkin ketika mamak wak nanggaya dulu kanai ke rumah gadang. Sudah baputanya berkeliling rumah gadang mencari sudut-sudutnya kelenda adu watuk dan jatuh berbagai macam. Nya perhatian ladang sekelilingnya lai tak sama saja. Mampirnya ke pintu suruhnya naik mendehem 3 kali. Kecek mande soko dan ada di rumah nantu kepada na mudah-mudah, hei kau laki kulu aku tu mamak aku kena naik. Kau pela ke dapur buat lain pada doyannya akan minum mamak aku. Tu dulu. Nan kini lah waktu darah mamak mungkunya tak ada nutik dah auratnya. Jadi kita hadir dengan segala kelemahan dan kekurangan dalam situasi dan tantangannya bertambah baik. Kalau dari sisi ini apalagi terkait dengan ilmu adek, mama-mama datu akan di bidang itu. Mandaki ku kaji Assalamualaikum atau menurun sebenarnya. Bahkan agi maaf ambo ketika awak berbicara tentang adek bersandi syarat bersandi kita Allah. Kalau awak kaji dari perspektif ulama, apa sebenarnya kedudukan adek dan syarat di ranah Minang? Ambo cok kecek kan pepatah ABSSBK itulah ketinggalan tu. Memang kok model itu. So adat bersandi syarat bersandi kitabullah itu mencerminkan serupa minyak juayi. Dan pepatah dan serupa itulah ada sebelum perjanjian atau baiat Bukit Marapalang yang terakhir. Dan dicatat oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyek Candul dan beliau tuliskan dalam Saripati Sumpah Sakti Bukit Marapalang itu. Pepatah itu dah ada di dalam tu. Nah berarti ABSSBK aku mungkin lagi jauh sebelum peristiwa Padri, atau mungkin ketika dahulu Sultan Alif Karifatullah bersua dengan Syekh Burhanuddin nantu. Itu Syekh Burhanuddin mungkin dan kecil sebagian orang yang dikuntu. Sebab Islamlah ada di dari di luar nanti go sebelum Syekh Burhanuddin dan di ulaan bayi menuntut kaji. Singkil ke Syekh Abdul Rauf. Karena Syekh Burhanuddin ulaan sebelum ke singkil lah jadi orang Islam. Beliau ke situ supaya menambah kajinya. Karena itu ada kawan-kawan beliau semua mengaji dan merasa dari termasuklah salah satunya adalah Tuan Kadi di Padang Gantian, dan termasuklah salah seorang ulama dan dari Kubuang Tiga Balik, tak jauh di kampung Syekh Muhsin dari Supayang.
Nah, sudah itu apa sebenarnya yang dijadikan sebagai baiat dan mama alim ulama dalam pertemuan dan wak sabuk sumpah sati buki marakwalam nan terakhir. Kalau dari riwayat dan wak terima dari canduang di dalam catatan itu, indah ABSSBK, berarti ABSSBK lah dahulu. Betul kamu dari itu? Kalau cari kajinya dari kajian ilmu semantik, ilmu bahasa, mana? Jua orang Minang dahulu matok menyusun adat itu. Sejauh nawak terima dari tokoh-tokoh adat, bahwa adat Minang lah ada sebelum Islam masuk ke ranah Minang. Itu tidak bisa ditolak. Itu fakta sejarah. Dan itu indah kurang, karena kamanapun Islam datang di negari-negari tempat Islam masuk itu oranglah beradai, oranglah berbudaya, bukan hanya ke Minangkabau. Ke Rusia pun lah do lapeh beko budayanya elok nak elok, rancak nak rancak tu kaji lain. Tapi Allahkah mereka memiliki aturan dalam masyarakat? Lah adakah mereka adat istiadat yang dipakai? Lah adakah rasam yang dituri Allah? Kenapa? Karena Islam risalah terakhir dan umat manusia lah berkembang biak lah bertebaran di muka bumi. Mereka lah menjalani kehidupan dan termasuk di Minangkabau. Saya itu dari mana disusun itu? Disusun dari anan awak baca tadi. Ado pantun ada penakit pisau sirawi, ambil kagalah batang lintabu, salodang jadikan niru, setitik jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam tekambang jadi ke guru. Nah, mempelajari alam dengan alat, apa alat yang dipakai oleh orang Minang untuk mengaji alam supaya alam menjadi guru, memberikan petunjuk dalam keharmonisan hidup bermasyarakat. Jodoh nan ada di dalam tubuh, yang pertama raso, nak kasih kau, yang kedua pareso. Harus berjalan seiring, tak boleh jalan sulang. Karena itu raso baru dipakai kalau dibawa naik, pareso baru dipergunakan ketika dibawa turun. Jadi tidak dari siko melompek kedua, dari dado kedua saja. Raso ditimbang jo pareso, timbangan pareso dirasokan jo dado. Nah, dua jalan ikolah nanti melahirkan mawazin, timbangan adek. Itu timbangan ukur je jangkau, alur je patut dan lain-lain. Itu timbangan adek dan dirumuskan dari mana? Dari raso dan pareso dan dipakai untuk mengamati alam nan takambang. Tersusunlah adek. Kemudian datang risalah Islam. Karakter orang Minang dan teliti dengan adonan berkembang itu membuat mereka indah mudah menerima dan indah mudah begitu saja menolak. Makanya ada kece orang awak kok lama jangan dilulu sekali, kok baik jangan dimuntahkan dulu sekali, digumbam-gumbam dahulu. Ketika Islam tiba di peresonya cie-cie, nampaknya kau laisa lari sekejaran kau. Tapi diterimakah begitu saja dulu? Tidak. Ditolak kau alun, dipadiakan yang tumbuh seiring jo adek. Alayilah ketika itu pituah adek jo sarak ba'awu jo tabiang sanda menyanda kedua. Ini proses yang dijalani. Nah,
Tapi apakah cukup adik dan sarak jalan saya? Adik sekolah nan indak bisa. Kalau lamo-lamo serupa iko, nan adik bak janyo adik, nan sarak bak janyo sarak. Nan jalih adik dibuat sebelum Islam tiba, tentu tidak mungkin orang Minang kosong dari keyakinan. Cuma nan sulit kini mencari tahu apa agama orang Minang sebelum Islam. Kalau agama di Tiawarman tak usahlah dibaca oleh jalih tu. Nah, tapi nan agama orang Minangkabau apa sebelum Islam? Arumi itu. Ada mengecen animisme bagai. Ada mengecen Hindu bagai. Ada cari lo di mai. Mungkin lain lo kesimpulan tu. Nah, ada yang mengecekan orang Minang lah bertauhid dulu. Barangkali kau di Minangkabau dulu mungkin ada anak cucu Nabi Nuh dan berbagai macam. Dari mana dapat? Ada orang nama mereso pituah adik. Kamanakan merajuk ke mamak. Mamak merajuk ke pengulu. Pengulu merajuk ke mupakai. Mupakai merajuk ke nanbana. Nanbana berdiri sendiri. Apa itu? Nanbana berdiri sendirinya ke siapa? Nah, ada yang dari situ mengambil, tapi wallahu a'lam, tak bisa awak membuktikan apa. Nah, ditambah dengan pituah-pituah adik, lebih banyak dua-duanya di bidang apa? Tidak di bidang akidah. Dua-duanya pituah adik adalah di bidang hubungan antar sesama awak. Itu yang beliau sebut tadi, akhlak, ba'a cara bermuamalah, ba'a cara hidup berkorong dan berkampung sampai bernegari. Ba'a awak kalau awak kecekkan, waktu ada kata nak nampak, itu bahagian dari muamalat dan bahagian dari akhlak. Adik Minang banyak pemain di ranah itu. Kalau tiba awak bicara tentang ranah akidah dan ibadah, adik menyerahkan ikut urusan syarak. Nah, jadi karena itu, di sinalah kemungkinan terfikirkan dengan tua-tua awak dahulu. Nah, itu arifnya orang awak. Baanya kalau adik bisa jo sarak itu ndak jalan bayi yang saja, tapi di satuan. Dijadikan sarak sebagai pondasinya, adik sebagai bangunan dan kagak di atas. Nah, jadi ABSSBK itu kalau dalam pandangan Nambo mereka memiliki dua makna. Yang pertama disebut makna historis, yang kedua makna filosofis. Makna historis menunjukkan sejarah bahawa adiklah tagak dahulu kemudian sarak tiba kemudian. Sejarah menunjukkan itu. Kalimatnya serupa itu. Mana kok model itu? Sebab sandi menunjukkan tampek tagaknya tonggak. Orang Minang dahulu membuat rumah, tak mungkin menagakan tonggak di atas sandi, jatuh tukang jadinya. Pastinya tagaan tonggak dulunya tu aja perabuang latarangko sadonyo, baru kemudian adolo alik menyandi rumah, diangkat bersama-sama, sandi disorongkan di bawah. Artinya secara historis batu kalimat itu basandi sah. Artinya sandi tiba kemudian. Iyo. Tetapi ada makna filosofisnya. Secara falsafah, orang Minang sedang membawa ada iko beradu di atas sah. Kalau kebekisah-kisah juga, kok berkisah lah namanya, atau kok dapat jan keluar dari tanah dan selingkah. Kok keberalih-alih duduk lah namanya, kok dapat jan beralih dari lapik dan salai. Itulah sandi tadi. Gesernya seketik, makanya sandi tadi indah orang tanam dahulu. Nyata letak goyang, kece ahli arsitektur, ternyata tujuan untuk mengantisipasi gempa supaya bermain. Tetapi di dalam adat secara falsafah, syarak mempergunakan keluasannya, nyocali posisi adat lain indah nambalan tuang manaju syarak diterima. Itulah teori secara falsafah. Namun ada yang terjadi, proses itu tidak berjalan utuh. Nah, itu masalahnya. Tidak berjalan sempurna.
Bamang kok model itu. Ternyata orang Minang nalah Muslim tadi tetap dia menyambung ayam, tetap dia minum candu, tetap dia minum tua. Bercampur aduk lah antara hak dan batil. Ikut faktornya kok. Nah, awak kadang diadu domba dek cerita Belanda tentang kisah perang Padri. Yang kecekkan itu cakap antara kaum putih dan kaum hitam. Kaum putih nyolamakan nyumpaman ulama, kaum hitam yang kecek ni mama. Padahal kalau awak pereso cie-cie peristiwa demi peristiwa, itu tidak cakap ulama jenis mama. Tetapi apa? Adalah orang-orang dan gelisah dari kalangan ulama dan nenek mama dengan bercampur aduknya hak dan batil dengan orang-orang dan mendapat manfaat dari galangan pancang setiap negari. Jadi kau jangan namu aja dia dua-dua model itu. Memang kok model itu bukti sejarahnya. Ketika Haji Miskin mengaji di Surau Batu Tabak, diserang atau dihancur dibakar surau itu, siapa menyelamatkan beliau? Datuk Abatua. Ketika Imam Bonjol pai baguru ke tuanku nantu, pai baguru pula ke tuanku narenceh, dia siapa beliau baguru? Dia dua orang datuk, Datuk Hitam dan Datuk Bandaro. Kedua-duanya panglima Imam Bonjol di kemudian hari. Itu bawa kecekkan cakap itu. Nah, kemudian ditambah lain. Adalah nama membawa cerita Wahabi. Padahal salapan tuanku nama memulai gerakan untuk pemurnian Islam di agam tua itu indak surangan lahjo pai ke Makkah. Kan kesalapannya murid dek tuanku nan tua di Cangkiang Balai Gurak. Balai Gurak di dekat. Kalau awak kapai Kelasi dari situ, nah di situ ada tuanku nan tua, 8 tuanku yang kemudian terkenal dengan harimau nan selapan tadi itu adalah murid beliau. Tidak seorang Allah dia sampai beraja ke Mekah. Seluruhnya didikan beliau. Nah 8 tuanku tadi mencari terlalu lama garik dakwah murid beliau, guru beliau tuanku nan tua. Karena itu ada keinginan untuk menambah ketegasan. Nah ikulah yang kemudian disokong oleh Haji Miskin. Jadi pemikiran pembaharuan Islam di Minangkabau indak lain dari Arab Saudi doh. Itu perlu diingat. Lain dari nenek mama dan ulama di dalam negari Minangkabau sendiri. Nah, tetapi Belanda, Inggris sebelumnya tentu memiliki kepentingan. Nah di sekolah adu domba ke berjalan. Tapi alhamdulillah kemudian disadari oleh orang Minangkabau kalau masuk orang ketiga kok awak bersiarak baru sana. Nah ikulah yang berujung dengan ikut kemungkinan Bukit Marapalam yang diceritakan di Inyek Candung Syekh Sulaiman Al-Rasuli. Anan tersua di dalam catatan Inyek Candung ternyata ada 2 pepatah nan dirumuskan. Yang pertama bunyinya adalah adek bapane syarak belindung. Dan kedua bunyinya syarak mengatur adek memakai. Nah, ambo aco ingatkan tokoh-tokoh adat jangan ditinggalkan nan pertama. So kalau ditinggalkan nan pertama tidak paham awak jalan kedua. Mama kok model itu? Kelanjutan dari ABS-SBK adek basandi syarak-syarak basandi kitabullah itu adalah adek bapak nih syarak pelindung. Sebab ABS-SBK kok permisalannya suruh sandi dan tonggak rumah, 2 bahan yang berbeda walaupun berada di tampik nan sama. Kalau menurut pandangan ambo iko adalah serupu air dan minyak ada dalam satu wadah tapi tidak sepadu. Nah ketika digeser disepakati di Marapalam itu menjadi adek bapak nih syarak berlindung kan beliau jalihkan di Saripati itu. Adek bapak nih
adalah bagaikan tubuh di Minangkabau. Sarak Balindung bagaikan jiwa di Minangkabau. Jadi dengan demikian anan diinginkan oleh ulama nenek mama cadik pandai ketika di Marapalam, hubungan adik jo sarak indak lain serupa hubungan tonggak jo pondasi, tapi serupa hubungan tubuh dengan nyawa. Jadi kalau model itu kedudukannya, adik dan sarak di Minangkabau umpamanya bak tubuh dan sabatang. Nah baru masuk kalimat sarak mengatur adik memakai, jiwa na memerintah, tubuh na mengerajokan. Nah karena itu tidak mungkin kalau batu orang memahami kok sarak mengatur adat memakai, tidak mungkin bertingkah antara adat dengan syarak. Sebagaimana indak bertingkah antara kandak nan di dalam jo kerajo nan di luar. So kalau ada orang yang bertingkah itu lain kecek batinnya, lain pulaunya kerajon di luar, itu tidak lama umurnya lagi. Nah begitulah konsepnya. Nah cuma di dalam milad emas dahulu tahun 2008 balik, MUI mengadakan acara mengukuhkan kembali Sumpah Sakti Bukit Marapalam. Sebenarnya mengukuh bukan mengulang, tapi menganakan balik. Nah, wa'adukan mudzakarah waktu itu di Hotel Emersia, wa undang seluruh Elkam, termasuk juga MTKam, Bakorkam, tidak ada nawak tinggal ketika itu loh. Wa'adukan mudzakarah. Tak salah yang jadi pembicara di samping Pak Gubernur waktu itu ada Mak Asbir Datuk, Mak Asbir yang di Tuk Jomongkuto, kemudian ada Undor Raudah, kemudian ada pula yang jadi dari sejarawan waktu itu Pak Dr. Almarhum Mestika Z. Nah hadir awak sadanya ketika itu, ana awak rumuskan dari hasil mudzakarah itu MUI merumuskan apa sebenarnya kedudukan dari adat bersandi syarak bersandi kitabullah sampai syarak mengatur adat memakai itu. Dalam keputusan itu ada dua kedudukannya. Nah, dan pertama ABSSBK, adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Adat bapani syarak berlindung mengatur adat memakai adalah komitmen bersama orang Minangkabau. Di dalam bahasa ulama bai'at namanya. Komitmen bersama, janji awak bersama, sumpah awak. Dari ada orang Minang masuk di dalam jangkauan sumpah itu. Kemudian yang kedua itu adalah manhaj dakwah ulama di ranah Minang. Baik itu langkah harus ditempuh di dalam menyampaikan Islam di ranah Minang. Tetapi tentu bukan kedatua mamak mo bunduk kanduang, awak merumuskan itu dalam situasi dan tidak lapang. Parang sedang berkecamuk, tak mungkin ketika itu awak bisa duduk mereka limba orang ketiba, tak mungkin. Situasi sedang darurat. Nah tentu keputusan itu menanti pelaksanaan yang menjadi tanggung jawab generasi berikutnya. Jadi makanya mau berulang kali mengecekkan ABSSBK itu bukan label atenan lalu, tetapi sebagai komitmen awak untuk meninjau balik nalawak kerajaan. Alah ko tagak di atas syarak atau ni untuk menjaga negara ko, jangan masuk ke dalam adik ko dan tidak bagian, tidak cocok jo adik ko, tidak sesuai jo syarak. Nah kini mamak-mamak bo ikulah yang jadi masalah barik. Apalagi bundo-bundo kanwa. Salah satu kini yang menjadi kegelisahan lembaga keulamaan Majelis Ulama semenjak dari sumber sampai ke bawah adalah ketika tingkat kemaksiatan menjadi LGBT, narkoba, pergaulan bebas dengan berbagai macam. Padahal dia dek awak dahululah aduh kok paganya. Tapi ketika orang Minang jangan kama melok
malah nan tagak rabah pun tak tertagakkan baliknya. Asia ko na bertanggung jawab untuk iko. Agi maaf ambo, kok talonsong bo mengecek. Sianan di kapalo galenya urusan iko adalah angku datuk nan kami tagak di mendamping. Maka itu fatwa di ulama, keputusan aduh di nenek mama. Tapi kini kamu mengaku nak kalau ambo jo malu tak pasal buat aku. Sawananya anak kemanakan dan umat di negara ko indak tak kamihkan di awak secara utuh. Tu kali pengat. Wak kecek lai jo wak dak malu wak kau. Malu. Iko nak mau sampaikan kata di hadapan tokoh adat saja. Di hadapan kawan-kawan para ulama yang berdakwah sepanjang malam. Setiap pagi berkecekkan. Jujurlah wak para ustaz, dakwah awak kulai efektif atau tidak. Kalau ambo pemandapi indah, ada orang tanya alasan dia mengecek model itu. Coba hitung barakali wak ceramah siang dan malam. Kalian dalam sebulan bara jumlah dai di satu daerah. Ukul puluh je pitih dan keluar dari umat. Amplop yang disediakan, snack je minum yang disediakan. Bara setiap malam, bara setiap pagi, bahkan ada 20 nan siang. Saya itu tuah potensi umat lahabi. Coba lihat apa efek dampak dari dakwah. Dakwah tu membawa cahaya. Tu makanya ulama diumpamakan apa? Suluh benda. Panito nandak kunjung padam. Berarti membawa penerangan. Secara hukum akannya, kalau iyo cahaya wak sorongkan nan galok tentu hilang. Itu hukumnya tu. Kalau yo batu awak membawa penerangan kepada umat, kegelapan menjadi lenyap, setidaknya berkurang. Kegelapan itu maksiat. Kegelapan itu kedurhakaan kepada Allah. Kezaliman itu gelap itu. Nah kini cuaca lihat. Lai berimbang setiap hari wak ceramah, setiap hari wak bagi tausiah dan nasihat, dan maksiat naik atau turun. Kalau jujur wak mengecekkan tak turun. LGBT semakin bertambah dan narkoba menjadi-jadi. Dan nikah lah dulu bajak pada Jawi tak turun grafiknya. Nak kama apa ini? Ba mengkok ba mencurahkan air ke pasir saja. Itu dari sisi muhasabah ulama. Tapi walau bagaimanapun, kalau menjawablah ulama buya diawakkan pituanya. Nak menjalankan niko, nak menjadi raja di negeri sia. Kan nenek mamak buya. Ndak buya tanya lo ke nenek mamak. Aku kini mau bersuah. Encak mau tanya lo. Laiko berhasil awak kini membina anak kemanakan awak dengan situasi yang seperti itu. Rancak awak berani mengecekkan tak berhasil, atau alun lagi berhasil. Nah kini dalam situasi serupa itu disandangkan orang jabatan. Cie senyok. Kira-kira leka selamat awak jo pengkek ke kuat. Ranu-ranu. Ambo itu nak taluk dulu mak tua. Tadi beliau, kamu bercerita tadi. Buya suku kan tadi tanya. Suku ambo Melayu. Nah, do ini amak Melayu situ. Mati Raja Muda. Nah, Raja Muda itu salah satu gala pulau di Melayu kami di Penyakalan. Penghulu kami Mak Datuk Raja Sampono. Nah, manti kami Datuk Raja Gunung. Dahulu ambo ketika menikah gala muda ambo bagindo raja betul. Karena itu mintu ambo kini main bawa ambo bagindo. Tapi kemudian karajo ketua Elkam dan lamo dulu. Mak Syarti tu jo penghulu. Dah kecil. Buya jangan gala muda dipakai. Baiklah pulang tukar lah gala muda tu. Mau kecil pada dia salah. Anak rencak tu ambo nak seriang terus dia. Akhirnya pailah ambo. Nah, tekana ketika itu
Kalau disandang lah gala jadi pusaka awak, Raja bilang lah, Datuk Raja Labi lah, berbagai macam gala Melayu, pasti tersandang pangkit dan jabatan di situ. Anak kemenakan tak boleh tapi cuci di awak. Tugas nenek mama kok siang ke mencalik-cali'i, kok malam ke mendengar-dengai. Mana rambut ini sudah dilewang galak, dia tinggal kampung. Banyak calik jo Zoom, jo WA, mendengar-dengai sekali setahun. Tiko pulang bersama. Agil maaf ambo, kok agak kuno cara berfikir ambo. Ambo yo setuju, kok nenek mama kok tinggal di kampung lah. Setidaknya bisa kalau perlu kok sampai terjadi apa-apa tambang ambo kemenakan ada bisa jo tibo dalam waktu capek gitu ya. Tapi itu kan pandangan ambo, bisa orang tak sepakai dia ambo nak memasuk gitu. Tapi ketika mau berfikir itu, nah akhirnya kecil ranggai ambo abak ambo kalau itu tak telok dia menyandang kala Melayu tak abak masih ada pangkit di MUI saya tak tahu urus dulu sawari ikut tanggung jawab atau baca rohnya. Kebetulan di negari kami, mungkin di negari Piyabasuan lain juga orang boleh membawa gala baku tapi tak boleh turun ke kemenakan seumunya saja. Nah ketika itu kadiakan galanya di abak ambo. Abak ambo Melayu juga sebenarnya, Melayu Surukam, gala beliau Datuk Raja Magik. Nah tapi tak senang hati penghulu sepanjang di Penyakalan karena abak ambo lah pindah. Nenek beliau dulu dari Surukam ke Penyakalan, beliau masuk ke Sepanjang. Kecik Datuk di Sepanjang penghulu. Kalau buya ke Bagala, ayo nak ketujuh dek kami gala Melayu dari Surukam panai ke di bawah. Pakai gala kami, biarlah kami calik gala nanti simpan gala penghulu kami, tak gala lain kami ajian. Itulah akhirnya sejarah bersenangkan menandatangan seluruh orang empik gini di dalam kaum. Pakailah dek buya dilewakan gala Datuk Palimo Basah, itu sejarahnya. Dan ingin ambo sampaikan, ayo takut ambo ketika menyandang gala Melayu baku itu baban di belakang baret dan awak sandang sebagai ketua MUI Jawa Barat. Nah ambo tentu tidak akan memasuk model itu, tapi masing-masing awak ada timbangan. Tetapi ukuran yang awak pakai tetap sama, yaitu yang dikecekkan dek Nabi tadi. Terimalah gala dengan haknya dan tunailah menjadi tanggung jawab di balik gala itu. Kalau indah ganti-ganti menasihat awak, taniayo awak nanti di akhirat. Nah tugas awak sangat banyak, memang sangat banyak. Gua ambil satu contoh gitu. Tadi ambo duduk dan nenek mama dulu kandung ulama di Telago 7 Kota. Dan asar ambo harus ke Bukit Tinggi gitu kan. Jadi terbayang dah ambo. Pertanyaan-pertanyaan beliau tu batu-batu nuri ambo baban di awak sana. Salah satu Bunuh Kandung. Bunuh Kandung memiliki baban barik. Di antara yang sedang diusahakan di MUI untuk meyakinkan pemerintah kini melalui Dinas Kebudayaan, keluarkanlah aturan apakah nanti dalam bentuk peraturan daerah berbagai macam bahasa sebenarnya baralek menurut adik dan sesuai dengan syarat mengatur adik memakai. Memang kok model itu awak indak kini indak sibuk jo adik lama. Orang Payakumbuh dak sibuk mengisi sesudut lah dah. Orang Piaman dak heboh mencari jemputan lah dah. Orang Solok indak sibuk mencari uang belanja lah dah. Dan sibuk kini kalau indak berorgan tunggal rasa mulai nak kurang garam rasa ngalik tadi. Coba tanya ke bunda-bunda nan ada kini kau. Awak beraja selama kau sumbang tu bara bunda? 2 balai dia. Kalau menaikkan anak gadi kata pentas dan mamak tiba pula datuk sedang makan tu basi onjaknya dia teh pentas tu kira-kira tu sumbang ke berapa tu dulu sumbang sadun. Nah nyo sumbang duduknya ndak batu tagaknya ndak selesai
nanyo sabit membuat awak malu, basi onjeknya di mungku awak. Abino bundo mengecekkan iko ndak sesuai jo kajian dek awak tu. Kalau tiba di pedusi di Minangkabau, lawak nukilkan jo pepatahnya, jalan dia si ganjul lalai, itu si ganjul lalai itu tu. Artinya apa si ganjul lalai? Malu kamu ko daripada bagak kalau ndak urusan nan peralu. Tapi kalau nan hak digeser orang, kalau nan prinsip kadiali orang, nantianlah orang Minangkabau. Samui tapi jak indak mati, tapi alu tatarung itu Minangkabau. Tapi nan terjadi kini di mana-mana. Bamang kok ke kami tiba kaji buya aku itu loh gitu. So usah meralek ke ibu-ibu dari bagak dari pak-pak kok. Ndak dapat ditongkah setiap lahnya. Iko bali, piti iko tambah. Nah, lebih bagak dari buya-buya. Begitu. Buya-buya selesai tugasnya setelah sah. Nah sudah akad nikah lah, sah. Nah selesai itu kerja buya. Buya pulang lalai, urusan meralek buya ndak usah satu lagi. Akhirnya itu dan terjadi. Masuk kini menjadi suatu tradisi. Lapehlah itu ndak ada dalam adat selingkah negari kami dahulu. Itu ndak masuk dalam adat istiadat, itu ndak masuk apa lain masuk adat nasional adat. Iyo indak tapi bapak kai kalah dengan yang lain. Apa caranya? Siapa bertanggung jawab atasku? Nah tentu ulama hanya bisa memfatwakan, membaukan. Tapi yang nanti terjadi kalau indak dieksekusi dari nenek mama, fatwa kau tak ada gunanya. Nah baik itu juga mana kau banyak LGBT. Nah sianan lalai dalam aliku awak bersama, tetapi tetap ujungnya nanti kewenangan di dalam masyarakat ada di tangan nenek mama yang menjadi pengulu di negara. Ulama lama ingatkan, ada orang mengecen dahulu ikut dek karena orang Minang ndak ada dalam adat Minang yang berpeluang menjadikan orang separuh masa. Tapi bakok model itu karena pendidikan dan ada kini ku aneh-aneh. Waktu itu laki-laki diajar bernyanyi, diajar menari, dahulunya diajar silat. Nah, ini itu kan yang dilakukan. Walaupun dahulu lalok sama-sama laki-laki di surau, tapi sebelum lalok mengarang turun ke sasana. Belajar orang melangkah, cie dulu. Itu dahulu. Tapi kini ada yang terjadi. Anak-anak awak kedewasaannya lambat, fisiknya gadangnya capek. Anak SD kini awak cari bantu anak SMA dahulu. Tetapi dari sisi pemikiran berbagai macam lambat. Kenapa? Karena mereka tidak diajar hidup dalam dunia nyata. Yang hidup di mana? Di gadget. Yang hidup samuinyo. Rajonya kalau akhir bulan minta transfer kamaknya. Lai kau tahu bapaknya pontang pantiang tunggang langgang mencari negeri transfer tu nyalakan. Berapa payahnya ibunya untuk mendapatkan baaknya ke baju baru? Tidak tahu. Pokoknya transfer transfer pak. Nah seluruh tatanan dan seperti itu, kalau ibarat kecek orang awak, kapal laba lagi tidak sesuai juaraannya lebih. Asyana menjadi nakodo dalam negari. Tentu balik ke nenek mama. Alim ulama menjadi pendamping, menasihati, mengarahkan. Tapi kalau indak saayun segamang awak sanjak kini yo. Ambo ko nanangin bo sampai. Kalau nenek mama jo alim ulama di Minangkabau indak saayun segamang, adonan saayun lain segamang tidak. Nah, kalau indak saayun segamang, ambo khawatir karam danamu la qadarullah. Nah, karena itulah makonyo ambo meminta para pemimpin di Sumatera Barat
dangalah dua komponen nan taruh dikecekkan bagian dari tungkung tiga sejarangan kau. Dengan ulama, dengan nenek mama. Itulah makonyo kepatanggo kan ada heboh-heboh perkara di kumbuh. Bamang ke ulama Sumatera Barat meminta agar jangan adonan masuk untuk melakukan dukung-mendukung, bukan karena banci dengan si fulan. Sebab peristiwa itulah sebulan sebelum kejadian keputusan itu. Karena pengalaman kami beberapa daerah di Sumatera Barat, kalaulah didukung oleh orang yang di luar, ndak nyodanga orang yang di dalam dek pemimpin tu doh. Marasoa bak kecil orang awak agizenya. Batanam ndak satu, menyabi nak satu. Nah, sedangkan ulama awak barik untuk masuk karena itu. Bapak itu naniko rusana, naniko kawan. Kalau diukur agamanya sama-sama lain namuh taat. Dicari visi dan misinya habis SBK saja dulu. Kalau dikapi naniko tu merasa ikut lebih saleh daripada manusia. Indak lama hati ulama di ranah Minang. Bukan wa anti politik. Ulama di ranah Minang ikut merumuskan fatwa dahulu sekularisme itu haram. Ulama di ranah Minang satu. Ambon mewakili ulama Sumatera Barat ikut merumuskan fatwa MUI di Hotel Saripan Pasifik itu sekularisme itu haram. Amo berdua hadir ketika itu Buya almarhum Buya Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Bahkan Pak Azwar Anas dia ada ketika itu. Tetapi karena kami mencari daerah awakku masih dihuni oleh tokoh-tokoh dan bisa awak ajak mengecek, karena itu kami tidak memijak batuang dong. Nah itulah kami minta. Tapi kalau lah selesai itu terserah lah mau dimakan, tak ada persoalan. Nah untuk apa itu? Supaya masin mulut ulama di daerah, masin mulut nenek mama di daerah. Mama ku ambo yo maaf saja. Dalam beberapa kali minta termasuk bukan ambo indak namu datang bersuara Muhammad Datuk, ambo titipkan. Nana cok bersuara Muhammad Datuk adalah buya dan dipekunggu, bukan ambo. Nah, tadi begitu tujuh kata talagu buya dan disikolah Muhammad Datuk. Bak itu ambo tak tahu masalah dan spesifik di pewasuan lo, tak tahu. Ambo walaupun beraja, walaupun menyandang jabatan ketua MUI, tapi jadi kecil ambo tahu Sumatera Barat secara detail. Tidak. Nan tahu jo Payakumbuh ulama Payakumbuh. Nan tahu jo pesisir selatan ulama pesisir selatan. Nan tahu jo Solok walaupun kampung ambo ulama nan di Solok. Kalau masalah itu masalah khusus, bukan masalah khusus namanya. Nah, makanya kalau kami mengaji fatwa dahulu, kalau kabar fatwa tu awak masalah tu dibagi dua biasanya tu. Kau masuk kelompok masalah umum atau masalah lokal. Nah, kalau masalah umum ditanya orang misalnya, bara rukun solat buya, itu tidak bahasa susah jawab, mempunyai ilmu fikih. Nah, Al-Fatihah itu rukun dan tidak rukun tu ya, itu siasat sendok. Tapi kalau masalah itu masalah lokal, kau bertanya orang kamu, ba'a menurut Islam hukumnya memenuhi kandak dari salah seorang tu sesudut harus diisi ya. Nah, kalau itu ambo tak barik mau menjawab tu. Ancak tanya lama hukum dan sesudut itu di sini melakunya, ambo tak tahu ambo. Ambo kalau di Solok lain lo kajinya tu. Dan laki-laki mantan uang peralik pendek kami. Apa tanya lah orang, oh kau nama Japu itu baru ya? Cincak tanya nama Piaman. Di sini berlakunya Allah timbangannya. Abiko kalau mau nak tahu itu, ambo imbau nama Piaman ya duduk awak buya. Nah, model itu. Itu masalah mahalliyah namanya itu. Masail mahalliyah, masalah lokal. Awak harus menghargai ulama di setempat. Jadi ambo berharap
mak datuk ini kuak rancaklah duduk acok-acok jo buya-buya wak nan di Payakumbuh. Kalau jo ambo dah usahlah acok-acok nah abeko kalau ada paralu buya-buya tu ko ado nang ceritanya biarlah kami duduk-duduk dulu bersama-sama. Jadi kok dapet nang kemuko nang tagak di samping mak datuk buya-buya wak di situ nak masin lo mulut mereka nak tahu lo nak kemanakan. Nah kalau ambo tu dak kami dak ambo payu basuh tapi ulama nan ada Payakumbuh pasti tahu no sudut-sudut payu basuh. Kalau ada masalah tahu no persoalan. Contoh dulu ada contoh baru-baru ko ada gundukan luangnya ke Batinju ke banyak sebagainya. Nah dilaporkan kamu kamu tak tahu duduk masalah pasti mau tanya apa kok ba'a caronyo di ma tampeknyo ba'a perizinannya panjang tanya apa tu. Nah iku ba'a pandangan iku pandangan Pemda macam panjang setelah dijalihkan sadonyo baru ambo paham oh iku duduk tagak masalah. Leko bisa ambo langsung saja ndak lo bisa ada organisasi ada ukuran tu makanya mau kecen buat pernyataan di MUI Payakumbuh dulu baru ambo bisa mengecek di tingkat Sumatera Barat biar ambo hubungi pihak terkait. Nah ndak lo bisa ambo langsung tiba ke orang melakukan begitu awak tuak jago adab etika awak. Nah sudah saat ambo lah hubungi ko lambo hubungi Pemda Payakumbuh berbagai macam mudah-mudahan pagi besok ado tu semalaman subuh baru dapat ambo surat dari PJ Wali Kota sampai melalui Sekda Provinsi buya Allah disikapi baru alhamdulillah. Tapi siana kamu kok ulama nan situ karena itu ambo taruh mengecekkan barana lawak kesantian kamana wak ka berkuliah tapi nan di kampung itu ada buyanya jangan dianggap ndak ada. Kalau ndak ada inyo dulu tuan antah baba masyarakat di sini. Karena itu kalau masuk ke suatu negari pandanglah buyanan ada di daerah itu. Itu saja nan ingin kamu pasankan sama mak datuk basuang ada ulama bayulah jo beliau itu tungku tiga sejarangan dek beliau satu terkecilnya bayu awak bersama ndak ada karajo nan barik kalau disandang bersama karena laju kecil tua orang awak kok ringan sama dijinjang kok barik sama dipikul salamu lai bersama insyaallah. Ambo rasa itu dan ingin ambo sampaikan kalau ada rasu-rasunya nan terlalu disampaikan ambo tidak ba'a sampai waktu asar tiba dan lagi maaf ambo kalau ada kata nan talompe dan tak terpakai adab di Korea. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.